COVID-19 atau penyakit virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. COVID-19 dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 sudah menyebar di seluruh dunia sehingga perlu diberlakukan protokol kesehatan. Dampak dari COVID-19 ini bukan hanya krisis kesehatan dan ekonomi, tetapi juga ke kesehatan mental. Mengacu pada rilis yang diterima Detik.inet, setidaknya ada 4 masalah yang paling banyak ditemui ketika wabah corona ini melanda. Data ini didapatkan dari 14.619 individu yang mendapatkan penanganan dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. 4 masalah yang paling banyak ditemui adalah kesulitan belajar, kecemasan, stres, dan gangguan mood seperti depresi. Hal ini selaras dengan temuan hasil kuesioner swab periksa masyarakat yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, bahwa 57,6% yang melakukan swab periksa teridentifikasi memiliki gejala depresi. Lebih lanjut, terdapat 58,9% pasien swab periksa melaporkan memiliki pikiran kematian dan menyakiti diri sendiri. Bahkan 15,4% diantaranya melaporkan bahwa mereka mengalaminya setiap hari. Untuk melihat lebih jauh lagi, aku melakukan wawancara terhadap seorang ibu rumah tangga, Ibu Feni, yang bertempat tinggal di Surabaya. Ibu Feni merupakan salah satu orang yang mengalami stres selama pandemi COVID-19. Yuk kita bertemu narasumber kita. Saya merasa stres karena melakukan kegiatan-kegiatan yang dulunya normal, seperti kegiatan berolahraga harus dilakukan secara online, kegiatan beribadah, dan juga kegiatan arisan. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama teman. Jadi tempat kita hanya di rumah dan dengan melakukan semua kegiatan itu. Jadi itu membuat saya merasa stres, dan juga kita menjadi cemas dan takut saat mendengar berita di TV, terus berita broadcast dari WhatsApp. Semua itu membuat kita merasa cemas. Seperti sudah berapa banyak yang tertular setiap hari, sejumlah berapa di berbagai tempat, berita misalnya virus yang bermutasi di suatu ruangan, di suatu tempat, itu membuat kita menjadi cemas. Jangan-jangan kita bisa tertular. Dokter-dokter dan para medis yang banyak yang sudah terpapar virus, bahkan sudah 100-an yang meninggal, itu membuat kita menjadi cemas dan takut. Kita menjadi seperti paranoid. Setiap barang yang dikirim ke rumah harus disemprot dengan disinfektan, dan juga kebiasaan stres itu membuat kita menjadi lebih banyak minum dan makan, terus membuat kita lebih cepat marah-marah. Upaya yang saya lakukan yaitu melakukan hobi yang saya senangi di rumah, seperti menanam tanaman hias, melakukan kegiatan membuat kue, masak, dan lain-lain. Saya juga, kami di perumahan kami di Surabaya, membentuk suatu komunitas terdiri dari 100-an ibu-ibu. Di situ kami saling mensupport satu dengan yang lain. Kami juga men-share tentang protokol kesehatan. Meskipun di era pandemi ini kita tidak bisa bertemu muka dengan yang lainnya, tetapi kami masih bisa tetap berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya, sehingga tidak membuat kita stres. Selain komunitas di perumahan, saya juga mempunyai komunitas di gereja dan juga di tempat berolahraga, sehingga kami masih bisa tetap berinteraksi satu dengan yang lain, dan kami saling membantu dan support satu dengan yang lain. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, awas berita hoax. Joseph McGuire, psikolog anak dari Johns Hopkins Medicine, Amerika Serikat, katanya untuk menghindari diri dari kegelisahan atau stres akibat berita atau informasi hoax dan negatif, kita perlu menggunakan sumber-sumber yang bisa dipercaya. Kalau Indonesia, kita bisa menggunakan situs resmi dari Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau pula informasi dari WHO. Nah, dari website-website tersebut, kita bisa mendapatkan informasi ilmiah dan terkini mengenai virus corona. Kedua, kita bisa mencari kegiatan positif. Seperti yang dilakukan Bu Feni, kita bisa mencari kegiatan positif seperti hobi yang bisa dikerjakan di rumah, seperti berkebun dan memasak. Dan yang ketiga, tetap terhubung dengan orang-orang terdekat di sekitar kita. Kita mungkin tidak bisa keluar rumah,
Tetapi teknologi saat ini memberikan kita kemudahan untuk tetap terhubung dengan orang lain untuk mencegah diri mengalami stres. Banyak aplikasi seperti Zoom, Google Hangouts, Skype, dan lain sebagainya. Oh iya, ada satu ide menarik yang diterapkan di tempat tinggal Bu Feni di Surabaya, yaitu adanya komunitas kecil yang saling support saat pandemi COVID-19 ini berlangsung. Komunitas ini bisa menjadi wadah komunikasi yang positif di pandemi ini, agar kita tetap terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya itu, komunitas seperti ini juga bisa menjadi tempat jual beli makanan, peralatan rumah tangga, atau apapun usaha kita. Sehingga bagi yang punya hobi maupun yang punya usaha dapat terbantu lewat komunitas ini. Juga komunitas ini bisa menjadi tempat untuk saling membagikan berita-berita COVID-19 dan protokol kesehatan, tetapi yang benar-benar terjadi, bukan berita hoaks yang bikin panik. Menurutku, komunitas ini sangatlah baik jika bisa diterapkan di tempat-tempat lain, seperti pengalaman Bu Feni yang sudah memiliki komunitas serupa di 3 tempat yang berbeda. Stres bisa menekan sistem kekebalan tubuh kita, padahal kita membutuhkan sistem imun yang prima untuk menghadapi virus-virus nakal, termasuk virus corona. Oleh karena itu, ambillah langkah-langkah yang tepat dan sehat untuk mengelola stres. Yuk lindungi diri, keluarga, dan teman-teman kita dari tekanan atau stres akibat virus corona.